Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sesuai yang telah Ibu beritahu minggu kemarin, bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada KD selanjutnya, yaitu pada KD 3.2. Itu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Adapun di dalam KD berikut ini, kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama, pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, dan juga dampak dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Maka dari itu, hari ini Ibu akan memaparkan beberapa pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu William F. Ogburn. Perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial. Contohnya yaitu, perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh pada masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Gilin dan Gilin. Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Koenig. Perubahan sosial merajuk pada modifikasi-modifikasi yang ada dalam pola kehidupan manusia, termasuk di dalamnya terkait terminologi urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Yang keempat yaitu menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Lebih lanjut, Sumarjan menjelaskan bahwa fungsi, peran, dan pola pikir masyarakat akan berubah saat struktur di dalamnya berubah. Yang kelima yaitu Parsudi Suparlan. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, yang di dalamnya mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik, dan kekuasaan ataupun penduduk. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan sosial dapat dilihat dari waktunya. Perubahan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan juga revolusi. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, di mana hal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, dan yang kedua yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Yang ketiga yaitu perubahan sosial yang dilihat dari perencanaannya, yaitu terbagi menjadi perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, perubahan mata pencaharian dari masyarakat berburu dan meramu, bercocok tanam dan berternak, masa pertanian dan juga masa perendagian. Yang kedua yaitu revolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar akan masyarakat ikut mengalami perubahan. Misalnya yaitu revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850 yang mengakibatkan perubahan secara besar-besaran baik di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan juga Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor dari revolusi di negara lainnya. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan, di antara lainnya yaitu proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar,
berkembangnya urbanisasi, dan terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Terbagi menjadi yang pertama perubahan yang pengaruhnya kecil, di mana perubahan kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian orang yang menyukainya saja, sehingga ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian masyarakat. Misalnya, rambut anak muda yang meniru gaya rambut idola K-pop. Yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar, di mana perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya, perubahan besar yaitu industrialisasi. Yang ketiga yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan, perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya, pembangunan jalan raya seperti antar penghubung provinsi dan daerah, dan penerapan teknologi dalam pendidikan, seperti adanya buku sekolah elektronik. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan dengan agent of change, misalnya pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, misalnya bencana alam yang membawa masyarakat untuk mengalami perubahannya. Terkadang perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, di mana penggunaan traktor dalam teknologi pertanian direncanakan menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Namun di sisi lain, menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya yaitu banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan dengan mesin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Baiklah, kita akan masuk yang pertama yaitu kepada faktor internal yang terbagi menjadi bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk dengan negara dengan jumlah penduduk yang besar, namun kepadatan penduduknya tidak merata. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Apabila suatu daerah mulai dipadati, banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya yaitu keramah tamahan mulai menurun, banyaknya muncul kelompok baru, dan perubahan pada lembaga sosial dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Ketidakpuasan dan kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada membuat mereka untuk terus menggali hal-hal yang dapat memuaskan mereka. Misalnya, pembaharuan alat komunikasi handphone yang awalnya hanya sebagai alat komunikasi suara, berkembang menjadi komunikasi tulis, kamera, radio, dan juga internet. Dahulu, ketika hendak membeli barang, transaksi akan dilakukan di toko tempat barang tersebut dijual. Tetapi sekarang, melalui smartphone dan akses internet, masyarakat bisa membeli tanpa beranjak dari tempat duduk. Selanjutnya yaitu konflik sosial. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah konflik antar pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, di mana setelah terjadinya konflik perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia, perubahan sosial mulai terjadi. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung dan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Selanjutnya yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya, revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan adanya proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional.
Yang kedua yaitu faktor eksternal pemicu perubahan sosial, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan alam fisik. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam ataupun faktor manusia. Perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Perubahan yang terjadi di lingkungan alam dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil bagi masyarakat yang terlibat perang. Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun, membawa perubahan sosial budaya antara lain. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. Dalam bidang ekonomi yaitu rakyat hidup dalam kesulitan dan juga kemiskinan. Dalam bidang budaya, melarang kebudayaan barat, bangsa Indonesia bisa berkembang lebih luas. Yang dalam bidang politik, di mana para pemimpin dilibatkan dalam organisasi dan kesempatan itu dimanfaatkan pemimpin untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia, seperti masuk dan berkembangnya unsur agama Islam yang telah menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat Indonesia. Contohnya terlihat dari bangunan Masjid Agung Banten atau Masjid Demak yang mencerminkan adanya perpaduan agama Hindu dan juga agama Islam. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya sosial budaya antara lain yang A. Difusi. Difusi merupakan penyebaran unsur baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional yang mengolah lahan pertanian menggunakan tenaga hewan, dan manusia mengenalkan mesin traktor yang lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Yang B yaitu akulturasi, adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya atau menyebabkan hilangnya jati diri atau ciri khas dari budaya yang sebelumnya ada. Misalnya, akulturasi budaya seni tari di antara orang Betawi dengan Cina yang menciptakan tari congkek. Yang C yaitu asimilasi, merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan aslinya hilang. Misalnya, musik dangdut hasil dari pengaruh musik Melayu dan juga musik India. Yang D yaitu penetrasi, merupakan proses pembebasan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Contohnya, unsur agama atau kebudayaan dari bangsa penjajah ke bangsa yang dijajah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menerangkan materi mengenai faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Awal proses perubahan sosial adalah adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Melalui kontak sosial yang terjadi, proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling memengaruhi yang akhirnya membawa perubahan. Dengan demikian, berhubungan dengan budaya lain dapat mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Sebagai contohnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh para pedagang dengan cara damai dan tanpa adanya paksaan. Selain itu, ada beberapa ulama yang melakukan perubahan melalui jalur penyiaran agama. Yang kedua yaitu sikap saling menghargai karya orang lain dan adanya keinginan untuk maju. Sikap menghargai hasil karya mendorong seseorang individu akan memunculkan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Wujud sikap menghargai hasil karya seseorang dapat berupa pemberian Nobel atau penghargaan. Selain itu, adanya keinginan untuk maju dalam diri seseorang memicu munculnya perubahan-perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terjadi karena ada rasa
tidak puas terhadap situasi dan kondisi saat ini. Keinginan untuk mengadakan suatu kemajuan mendorong seseorang melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang maju. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan, seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, hidup mandiri, olahraga, dan kesenian. Dengan mengikuti pendidikan di sekolah, seorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal baru. Selain itu, pendidikan sekolah mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara ilmiah dan objektif. Dengan pengetahuan itu, seorang individu dapat menilai apakah kebudayaan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Berbekal pengetahuan itulah, seseorang melakukan perubahan. Oleh karena itu, perubahan sering terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Yang keempat yaitu toleransi. Sikap toleransi yang dimaksud di sini ialah sikap toleransi terhadap adanya pengaruh dari luar. Adanya pengaruh dari luar yang tidak melanggar hukum dapat menjadi cikal bakal dari perubahan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya sikap toleransi dapat menciptakan hal-hal baru yang kreatif. Yang kelima yaitu sistem terbuka lapisan masyarakat. Adanya sistem terbuka lapisan dalam masyarakat memungkinkan terjadinya gerakan sosial vertikal. Situasi kondisi ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapati strata yang lebih tinggi. Melalui kerja keras dan melakukan perubahan-perubahan, seorang individu mencapai kemajuan diri guna meningkatkan strata. Jadi, semakin terbuka sistem lapisan masyarakat, semakin besar peluang untuk melakukan perubahan-perubahan, tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Yang keenam yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Adanya perubahan dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap situasi atau kondisi saat ini. Apabila perasaan itu terjadi dalam waktu yang lama, akan menimbulkan tekanan-tekanan yang disertai dengan kekecewaan, hingga pada suatu waktu memunculkan revolusi dalam tubuh masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap cara kerja pemerintah. Yang terakhir yaitu adanya orientasi ke masa depan. Keadaan yang selalu mengalami kemajuan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Adanya orientasi ke masa depan akan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat. Manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia atau masyarakat lain dalam suatu pergaulan. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat lainnya. Akibat mereka tidak mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, apabila pergaulan saja sangat terbatas, maka yang terjadi adalah keterbatasan pemikiran sehingga keinginan untuk berubah pun juga sangat minim. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan, dapat dipastikan perkembangan ilmu pengetahuan juga akan terlambat, sebab dalam kemajuan ilmu pengetahuan dapat ditempuh diantaranya dengan metode learning by doing. Tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan akan mengakibatkan pola pikir yang terbelakang dan ketinggalan zaman, sehingga muncul sebuah pandangan negatif atau stigma adanya kelompok masyarakat yang sulit untuk berubah. Yang terakhir yaitu sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Sikap konservatif atau sulit melakukan perubahan akan membawa mentalis yang tidak baik dalam sebuah kemajuan.
Karena itu, sikap tersebut harus dihindari apabila seseorang hendak melakukan suatu perubahan. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Yang kedua yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Dengan perubahan yang dinamis, norma atau nilai yang sudah tidak relevan dapat diperbaharui menjadi norma dan nilai yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya di masa ini, sudah ada pedoman menghubungi guru atau dosen melalui pesan singkat. Zaman dahulu, pedoman ini tidak ada karena aplikasi pesan singkat masih terbatas. Contoh lain adalah munculnya undang-undang informatika dan transaksi elektronik akibat perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu munculnya lembaga atau institusi baru. Contoh institusi yang muncul akibat perubahan sosial adalah organisasi internasional, di mana organisasi ini melindungi hak-hak buruh. Di zaman dahulu, hak-hak buruh dipegang oleh pihak perusahaan atau pemilik perusahaan, sehingga mengeksploitasi buruh secara berlebihan. Dengan adanya organisasi seperti ini, hak-hak buruh menjadi lebih terjamin. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum tertentu. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Yang kedua, kemunduran moral. Dampak lain dari perubahan sosial adalah kemunduran moral. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya cerita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta banyaknya bullying online. Yang ketiga yaitu munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Perubahan sering juga menimbulkan konflik sosial. Salah satu konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkitan listrik. Apabila digunakan untuk berperang, maka akan sangat berbahaya dampak yang ditimbulkannya. Sekianlah video pembelajaran hari ini.